Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Septiawan, NIM 123200133. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pengembangan perangkat lunak untuk tugas UTS rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini kelompok kami akan mengembangkan perangkat lunak yang namanya itu TrashScan atau aplikasi pemesanan angkutan sampah. Nah, di sini ada sebuah studi kasus. Studi kasusnya itu seperti ini. Dalam pengelolaan pengangkutan sampah di Kabupaten X masih menggunakan sistem manual. Sistem tersebut diantaranya menggunakan proses rekap data pengemudi secara manual, pengangkutan sampah yang masih manual, dan kurangnya sosialisasi ketika akan memberi saran dan komplain terhadap pihak pengelola jika terjadi pelayanan yang kurang maksimal. Nah, hal ini itu menyulitkan pengelola dalam melakukan monitoring sistem. Selain itu, penyimpanan database yang masih manual membuat terbatasnya sistem penyimpanan dan pencarian data. Nah, dari studi kasus ini, menurut kelompok kami, solusi atau sistem yang diusulkan itu seperti ini. Pengelolaan pengangkutan sampah yang masih manual dirasa menyulitkan dan kurang efektif. Maka dari itu dibentuk rancangan sistem informasi jasa angkutan sampah berbasis online. Semua data mengenai pengangkutan sampah dimulai dari pelanggan, pengemudi angkut sampah, dan admin sebagai pihak pengelola akan disimpan secara online. Nah, sistemnya itu mirip dengan Gojek begitu ya. Selanjutnya, model pengembangan yang kami gunakan itu adalah model prototyping. Alasannya karena model prototyping itu mudah diterapkan pada pengembangan proyek dalam skala kecil maupun besar. Nah, interaksi dengan pelanggan dan pengguna dalam pengembangan juga dapat menjadi nilai tambah yang dapat menguntungkan semua pihak. Keterlibatan pengguna tersebut dapat berupa masukan yang akan digunakan dalam pengembangan proyek sehingga dapat disesuaikan dengan selera pengguna begitu. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses prototyping ini. Langkah pertama yaitu requirement gathering and analysis atau analisis kebutuhan. Nah, di tahap ini itu kita mengidentifikasi kebutuhan untuk merancang sistem ini. Nah, dalam perancangan software ini yang dibutuhkan itu ada dua, yaitu software dan hardware. Nah, untuk hardware-nya itu atau perangkat kerasnya itu berupa komputer, smartphone, dan perangkat penunjang lain seperti mouse, keyboard, dan lain-lain. Kemudian untuk perangkat lunak atau softwarenya itu IDE atau text editor, kemudian Android SDK untuk pengguna mobile, dan layanan hosting untuk pengguna website. Selanjutnya quick design atau desain cepat. Nah, di sini kita membuat desain sederhana yang nantinya akan memberikan gambaran singkat bagaimana aplikasi ini akan berjalan. Nah, itu bisa dengan diimbui seperti flowchart begitu. Selanjutnya di build prototype atau membangun prototype. Nah, di proses ini biasanya itu berupa desain UI atau UX, user interface, dan user experience, seperti membuat tampilan halaman seperti login, dashboard, pembayaran, dan lain-lain. Kemudian juga memberikan pengalaman tentang bagaimana penggunaan dari aplikasi tersebut. Nah, contohnya di sini saya memiliki desain UI tampilan di smartphone ya. Nah, ini merupakan tampilan desain UI-nya. Kemudian jika kita run itu akan memberikan pengalaman user saat mencoba aplikasinya begitu. Nah, selanjutnya itu user evaluation atau evaluasi pengguna awal. Nah, prototipe yang telah dibuat ke pengguna dan pengguna akan menilai prototipe tersebut. Nah, yang nantinya pengguna dapat memberikan saran atau komentar terhadap prototipe tersebut begitu. Selanjutnya yang terakhir adalah refining prototype atau memperbaiki prototype. Nah, jika ada suatu hal atau suatu permintaan dari
user yang mungkin belum terpenuhi atau ada yang kurang, maka tahap ini pengembang dapat memperbaiki terlebih dahulu prototipenya yang telah dipresentasikan kepada pengguna, sehingga nantinya dapat menjadi suatu aplikasi yang lebih efisien. Nah, jika ada keluhan atau saran atau masukan dari user pada tahap ini, kita akan mengulang tahapnya dari awal sampai akhir lagi. Nah, jika masih ada keluhan lagi, maka diulang lagi sampai user merasa puas dengan prototipe yang kita desain begitu. Nah, selanjutnya adalah DFD atau diagram untuk menggambarkan gambaran secara umum sistem yang akan kita buat. Di sini DFD level 0-nya ada ini sistem informasi jasa angkutan sampah online, kemudian ada entitas pengemudi, admin, dan pelanggan. Nah, kita kasih contoh. Entitas pengemudi ini memberikan data driver, kemudian konfirmasi order ke sistemnya, kemudian konfirmasi ordernya itu dikirimkan ke pelanggan. Ini sebelumnya adalah pelanggan memberikan data order, data pelanggan, dan lain-lain ke sistem, dan data ordernya dikirimkan ke pengemudi, selanjutnya dikonfirmasi begitu. Kemudian admin akan menerima data driver dan data komplain jika transaksi sudah selesai dan pelanggan ada komplain gitu. Selanjutnya adalah DFD level 1. Nah, di sini ada beberapa proses ya, yaitu satu proses autentikasi, proses mendaftar pengemudi, proses pemesanan, dan proses komplain. Nah, masing-masing dari proses ini nantinya akan dijelaskan lebih lanjut di DFD level 2-nya. Nah, di sini ada entitas pelanggan, pengemudi, dan admin, ada database pengemudi, log komplain, dan database pelanggan. Selanjutnya DFD level 2 yang pertama adalah proses autentikasi. Proses autentikasi ini dimulai dari pelanggan. Pelanggan ini mengirimkan data pelanggannya ke proses daftarnya, kemudian informasi pelanggannya dikembalikan dan data pelanggannya dimasukkan ke database ini pelanggan. Kemudian pelanggan ini, data pelanggannya masuk ke proses login, kemudian informasinya dikembalikan ke pelanggan. Nah, data verifikasinya itu dari pelanggan dikirimkan ke proses verifikasi, kemudian datanya itu dikirimkan ke admin, kemudian buktinya verifikasi dimasukkan ke database pelanggan. Seperti itu. Kemudian yang kedua DFD level 2. Yang kedua adalah proses mendaftar sebagai pengemudi. Di sini ada entitas pengemudi. Kita asumsikan pengemudi akan mendaftar, kita akan mendaftar sebagai pengemudi. Yang pertama, pengemudi itu mengirimkan datanya, kemudian akan diproses. Proses mendaftar ini, kemudian data drivernya dikirimkan ke admin. Nah, rekap data driver ini akan diproses kembali dan dikirimkan ke database pengemudi. Selanjutnya DFD level 2 yang ketiga adalah proses pemesanan. Nah, di sini yang pertama adalah pelanggan mengirimkan data order, kemudian diproses, kemudian membuat pesanan. Nah, data ordernya dikirimkan ke pengemudi. Kemudian pengemudi memberikan konfirmasi. Nah, proses terima pesanan ini kemudian memberikan konfirmasinya ke pelanggan, bisa atau tidak begitu. Kemudian data ordernya disimpan di dalam database pesanan dan informasinya dikirimkan ke pelanggan. Nah, kemudian jika telah selesai melakukan transaksi dan pengemudi sudah memberikan jasanya, yaitu mengangkut sampah, kemudian pelanggan akan memberikan data review
dan ratingnya. Kemudian di sini akan diproses dan dikirimkan ke pengemudi, begitu. Selanjutnya DFD yang terakhir yaitu DFD level 2 yang keempat, proses komplain. Nah, jika si pelanggan ini memiliki komplain atas pelayanan yang diberikan, maka prosesnya seperti ini. Pelanggan memberikan data komplainnya, kemudian akan diproses. Nah, prosesnya ini datanya akan dikirimkan ke admin dan dikirimkan ke database log komplain. Nah, di admin ini adminnya akan membalas komplainan dari pelanggan tadi dan dikirimkan, dan dia akan diproses pembalasan komplain dan dikirimkan ke pelanggan lagi, seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan pembuatan program dari saya, program trash can atau sistem informasi pengangkutan sampah dari saya. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.